Shekinah Children Ministry. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Wah, semangat sekali. Sebelum memulai ibadahnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya di sebelah sini. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Apa kabarnya? Ya, semua sehat-sehat ya. Kita bertemu lagi dengan Miss Christine. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan buka hati kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, coba tebak ini suara apa? Ayo, suara apa? Anjing? Bukanlah. Seperti anjing, tapi bukan anjing hutan. Namanya serigala. Ayo, coba binatang ini. Meow, meow. Apa itu? Hah? Apa? Kodok. Lo kok jadi kodok, gimana sih? Kucing. Ya, ayo adik-adik. Wah, si Miki di mana ini? Kalau kukuk, kukuk, kukuk. Anjing. Yeay. Semua sudah tahu ya? Oke. Kalau ada lagunya. Siapa yang tahu itu? Adanya di musim hujan. Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kodok ngorek, kodok ngorek. Ngoreknya seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, ini lagi yang tidak asing ya. Me, me, me. Nah, suara apa? Domba. Nah, kali ini Miss Christine juga akan cerita tentang domba. Waduh, ada
ada seorang gembala. Siapa tahu gembala itu? Ya, gembala itu orang yang memelihara domba. Namanya gembala. Nah, raja yang menjadi gembala siapa itu rajanya? Raja siapa? Raja Daud. Nah, kenapa ya digambarkan domba? Nah, memang domba itu gambarannya binatang yang lemah, binatang yang nurut, binatang yang tidak cari-cari masalah sebetulnya ya. Binatang yang nurut tuh gembalanya. Cuman ini ada suatu hal yang spesial. Nah, si gembala ini punya 100 ekor domba. Nah, si gembala setiap hari pagi-pagi keluarin domba-dombanya dari kandang, keluarin domba-dombanya. Ditaruh di mana? Diajak jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan di sini? Ayo. Oh, semua suka jalan-jalan ya. Sekarang kita sudah bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana. Nah, setelah mereka makan di padang rumput, terus minum kenyang, sorenya dibawa kembali. Itulah tugas gembala. Setiap hari dilakukan. Suatu ketika si gembala ini juga keluarin domba-dombanya pagi hari. Nah, sore harinya dia masukin kembali ke kandang si domba-dombanya. Setelah semua masuk, dihitunglah si domba-dombanya. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oh, sudah mulai lengkap. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Nah, kok hilang satu ini si kecil Dum-Dum? Di mana ini? Waduh, sedihlah si gembala ini. Di mana ini si kecil ini? Aduh, si Dum-Dum. Adik-adik tahu Dum-Dum kemana? Dum-Dum memang sedikit nakal ini ya. Dum-Dum. Nah, Dum-Dum ini sedikit nakal. Dia ternyata melarikan diri dari kumpulan domba-domba yang lain. Waktu sore-sore dia senang, dia jalan-jalan. Nggak taunya hari mulai gelap dan dia nggak tahu jalan pulang. Aduh, ternyata Dum-Dum juga sedih. Aduh, dia nangis sendirian. Iya, aku di mana? Aku di mana? Tapi nggak ada orang lain, dia malah takut. Kenapa dah? Nah, itu suara apa? Itu suara serigala. Suara serigala yang akan menerkam domba. Aduh, Dum-Dum takut, tapi Dum-Dum juga nggak berani bersuara. Nah, si gembala tadi juga sedih. Si Dum-Dum di mana ini? Akhirnya cepat-cepat dia masukin yang 99 ke kandang dan dia carilah satu ekor ini. Dum-Dum, 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 di mana kamu Dum-Dum? Dum-Dum, Dum-Dum. Wow, nah ketemu. Aduh, sampai jauh-jauh akhirnya masuk ke hutan dan tidak terasa juga si gembalanya kena duri-duri yang tajam. Waduh, luka-luka lah si gembalanya itu. Si gembalanya luka-luka. Tapi dia terus cari si Dum-Dumnya. Nah, Dum-Dum mulai dengar. Ada gembalaku. Dum-Dum, Dum-Dum. Wah, ini pasti gembalaku. Nah, dia mulai memberanikan diri bersuara. Suaranya si Dum-Dum ini. Wah, gembalanya mulai mendekat, berjalan mendekat. Wah, gembalanya mulai mendekat dan wah, ternyata Dum-Dum
ada di pelosok sana, jauh di bawah. Dia harus turunnya, si gembalanya turun, dan dia harus kena duri-duri. Dum-dum juga takut kan kalau dia bergerak kena duri-duri juga, sedikit luka-luka juga si Dum-dumnya. Akhirnya Dum-dum tidak bisa berjalan, diangkatlah si Dum-dum, digendong gembala, dibawa pulang. Nah, sesampainya di rumah, Dum-dum dirawat, diobatin. Nah, keesokan harinya si gembala juga mengajak teman-temannya, mengundang teman-temannya, "Hai teman-teman, ayo kemari. Hei, ada apa? Aku akan makan-makan." Karena dombaku si Dum-dum yang nakal ini sudah ditemukan kembali. Nah, Sobat Shekinah Children Ministry, gambarannya seperti itulah, kita adalah domba-domba. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Nah, bukan kadang-kadang ya, sering kita juga nakal, sering kita juga tidak dengar-dengaran orang tua, sering kita juga tidak dengar-dengaran guru di sekolah, tidak kerjakan PR. Ayo, kalau ujian masih nyontek, ya, kalau disuruh mama beres-beres, ntar dulu, nanti, ya kan? Nah, tuh. Ya, tuh kan. Ayo. Nah, itulah gambarannya. Tetapi apa? Tuhan tetap sayang sama kita. Sekalipun gitu, mama kita marah-marah, mama kita juga tetap sayang sama kita. Karena apa? Sekalipun kita nakal, kita tetap disayang. Tapi kita harus bertobat ya. Tobatnya itu benar-benar bertobat. Bertobat itu artinya tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama, ya. Nah, itu dia. Karena ketika itulah gambarannya. Ketika kita kembali, kita ditemukan seperti domba itu, ada sukacita yang besar. Demikian juga kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan Yesus sangat senang sekali. Nah, ya, gambarannya seperti itu. Sekalipun kita nakal, sekalipun kita malas-malas, tapi kita mau bertobat, itu adalah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Mau kita bertobat? Ya, bertobat dari kemalasan kita, bertobat dari tidak dengar-dengaran orang tua menjadi dengar-dengaran orang tua. Bertobat dari yang malas mengerjakan PR jadi rajin mengerjakan PR. Yang malas bantu orang tua jadi rajin membantu orang tua, ya. Demikianlah gambarannya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita orang yang berdosa mendapatkan keselamatan dan kembali memiliki hidup yang benar, hidup yang menjadi berkat, dan hidup yang terus bertumbuh mengenal Tuhan Yesus dan berpegang teguh di dalam iman kebenaran Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat yang 7 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ya, jadi di sini bahwa ada sukacita yang besar kalau kita bertobat. Ya, jadi kita harus bertobat. Bertobat artinya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada sukacita yang besar ketika ada orang yang bertobat. Tuhan, kami mau bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Miss Christine yang sudah menyampaikan firman Tuhannya yang sangat seru. Adik-adik, semoga firman ini
ini benar-benar boleh memberkati kita semua dan tentunya boleh kita hidupi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati ya. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan untuk Sobat Shekina Children Ministry yang ingin memberikan persembahan bisa lewat rekening di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Wah. Bye-bye. Sehat. Lihat Kak Cici. Semua mama cemberut semua. Cemberut semua ya Tuhan. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian.